Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang inverse transformasi untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri transformatik yang diampu oleh Ibu dosen Hesi Kumalasari MSI. Dengan anggota kelompok, baik Lukita Rauhul Mardatillah 200103027, Hani Yupita Salwa 200103034, dan yang terakhir Lara Ria Rizkandini 200103040. Selamat datang di sesi presentasi kelompok 2. Apa aja sih yang bakalan kita bahas pada materi inverse transformasi ini? Jadi, pada inverse transformasi ini kita akan membahas beberapa hal. Pertama, definisi identitas transformasi. Yang kedua, teorema identitas transformasi. Yang ketiga, contoh identitas transformasi. Yang keempat, definisi inverse transformasi. Yang kelima, teorema inverse transformasi. Dan yang terakhir yaitu contoh dari inverse transformasi. Pertama, definisi identitas transformasi. Suatu transformasi I disebut transformasi identitas jika dan hanya jika setiap P elemen V berlaku I dikali P sama dengan P. Atau setiap ada transformasi yang dikalikan dengan identitas transformasi, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan tentang teorema 6.3, yaitu identitas transformasi. Jika T suatu transformasi dan I suatu transformasi identitas, maka berlaku T komposisi I sama dengan I komposisi T sama dengan T. Kita akan membuktikan, misalkan kita mengambil sembarang titik P elemen P, maka T komposisi IP sama dengan T IP sama dengan TP. Ini dapat kita tuliskan seperti ini. Kita ketahui berdasarkan definisi, ketika ada identitas transformasi bertemu dengan transformasi, berarti dia sama dengan P. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuktikan bahwa I komposisi TP itu sama dengan T komposisi IP. Di sini I komposisi TP sama dengan I komposisi TP sama dengan TP. Karena setiap transformasi bila bertemu dengan I itu, maka hasilnya dirinya sendiri. Itu berarti ketika I komposisi TP berarti sama dengan TP. Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa di mana untuk setiap P-nya itu elemen di bidang Euclid sehingga terbukti. Kemudian lanjut ke contoh, perhatikan gambar atau grafik dengan titik P yaitu 5,-1, kemudian ditransformasikan terhadap titik T atau titik Y itu sama dengan 2, sehingga menghasilkan bayangan 5,5. Nah, berdasarkan bayangan ini, inverse itu adalah bayangannya. Nah, kenapa inverse itu bayangan? Inverse itu kan balikan. Nah, ketika kita membalikkan 5,5 menjadi sebuah benda awal, kemudian kita transformasikan terhadap titik T sama dengan 2, kemudian akan menghasilkan 5,-1 lagi. Berarti kita lihat RT kuadrat atau RT kali RT itu sama dengan identitas. Kenapa bisa identitas? Nah, kita perhatikan lagi. Identitas dari titik P itu sama dengan RT kali RTP, yaitu sama dengan 5,-1. Nah, kenapa bisa 5,-1? Kita lihat yang pertama. Kita selesaikan yang lebih dekat dengan titik dulu, yaitu RTP. Nah, pencerminan terhadap titik P terhadap garis T, kemudian kita mempunyai titik P sama dengan 5,-1. Kita cerminkan terhadap garis T sama dengan 2, maka akan menghasilkan 5,5. Kemudian dari 5,5 ini berarti RTP sama dengan
5,5. Kita cerminkan lagi terhadap garis T, berarti 5,5 kita cerminkan terhadap garis T sama dengan 2 menghasilkan 5,-1. Maka RT kali RT dapat kita tuliskan sebagai identitas. Berarti IP, segala sesuatu yang dikalikan dengan I berarti menghasilkan dirinya sendiri. Berarti ketika IP akan menghasilkan IP itu berarti P sama dengan 5,-1. Berarti IP-nya sama dengan 5,-1. Nah, sekarang kita akan membuktikan berdasarkan teorema. Di sini RTIP itu akan sama dengan IRTP. Kita buktikan. RTIP atau IP itu segala sesuatu yang bertemu dengan I itu adalah dirinya sendiri. Berarti P, sekarang kita menyelesaikan RTP dengan refleksi terhadap garis T di titik P, yaitu 5,-1. Nah, kemudian kita refleksikan terhadap garis T sama dengan 2 akan menghasilkan 5,-5. Maka hasil RTP sama dengan 5,5. Nah, sekarang IRTP, kemudian RTP-nya sudah kita dapat, yaitu 5,5. Kemudian 5,5 kita kalikan dengan I. Segala sesuatu yang dikalikan dengan I itu dirinya sendiri. Berarti 5,5. Dan di sini maka menghasilkan hasil yang sama. Jika memiliki nilai yang sama, maka transformasi ini memiliki inverse sesuai dengan pengertian identitas dan inverse transformasi. Nah, kemudian lanjut ke identitas dan inverse transformasi. Inverse transformasi adalah salah satu cara sederhana untuk mendapatkan koordinat bayangan hasil transformasi atau disebut sebagai balikan transformasi. Atau secara sederhana, ketika kita ingin melihat bayangannya, berarti bayangannya itu sebagai inverse-nya. Kemudian, transformasi identitas. Transformasi identitas adalah transformasi yang memetakan setiap titik pada dirinya, dilambangkan dengan huruf I. Transformasi identitas berperan sebagai bilangan dalam himpunan transformasi-transformasi dengan operasi bilangan perkalian antara transformasi. Nah, setelah kita membahas identitas transformasi dan hubungannya dengan inverse, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang definisi inverse transformasi. Di sini, suatu transformasi T inverse disebut transformasi balikan inverse dari transformasi T jika dan hanya jika berlaku T inverse komposisi T sama dengan T komposisi T inverse sama dengan I. Nah, sekarang kita perhatikan contoh. Perhatikan transformasi F dan G berikut ini untuk setiap titik P, X, Y pada bidang V, FV sama dengan X plus 2, Y per 2 dan G P sama dengan X min 2, 2Y. Nah, pertanyaannya, apakah FG sama dengan GF itu sama dengan I? Nah, sekarang penyelesaiannya. Misalkan kita ambil sembarang titik P yaitu min 1,3. Kita akan membuktikan satu persatu. Kita buktikan terlebih dahulu yaitu FGP. Kita transformasikan atau kita refleksikan yang paling dekat dengan titik.
Berarti kita selesaikan GP terlebih dahulu. Sama dengan F GV. Kita tahu G sama dengan X min 2,2Y. Berarti kita substitusikan X min 2,2Y dengan titik P sama dengan min 1,3. Di mana min 1 itu sebagai X, kemudian 3 itu sebagai Y. Berarti min 1 min 2, 2 kali 3 itu akan menghasilkan min 3,6. Nah, hasil titik min 3,6 ini kita transformasikan terhadap F, di mana F-nya adalah X plus 2, Y per 2, di mana min 3 sebagai X dan Y-nya sama dengan 6. Berarti min 3 plus 2,6 per 2 akan menghasilkan min 1,3. Ini berarti FGV-nya itu sama dengan min 1,3. Nah, sekarang kita lihat untuk GFP. Berarti G dikalikan dengan FP. Kita operasikan yang paling dekat dengan titik F sama dengan X plus 2, Y per 2. Berarti kita substitusikan titik P sama dengan min 1,3 terhadap X plus 2, Y per 2. Berarti min 1 plus 2,3 per 2 akan menghasilkan 1,3 per 2. Kemudian titik 1,3 per 2 kita transformasikan lagi terhadap G, di mana G sama dengan X min 2,2Y. Berarti 1 sebagai X, kemudian 3 per 2 sebagai Y. Berarti 1 min 2,2 dikali 3 per 2. Itu akan menghasilkan titik min 1,3. Ini berarti bahwa GFP itu sama dengan min 1,3. Terbukti bahwa FG sama dengan GF sama dengan I. Berdasarkan teorema, ketika FG sama dengan GF, maka dia akan menghasilkan identitas transformasi. Kemudian lanjut ke teorema 6.4. Setiap transformasi T mempunyai satu transformasi balikan atau inverse. Berdasarkan teorema 6.4, kita akan membuktikan apakah adanya balikan dari T. Nah, sekarang kita misalkan T inverse itu sebagai suatu fungsi. Andaikan X elemen V dengan V di bidang Euclid. Nah, karena T suatu transformasi, kalau T suatu transformasi berarti dia memiliki prapeta dan memiliki peta. Nah, sekarang ada Y elemen V, sehingga TY itu sama dengan X. Kebalikannya, nah berarti T inverse X itu sama dengan Y. Artinya, T inverse X prapeta dari X oleh T. Jadi, TY sama dengan X, di mana Y adalah T inverse X. Sehingga TY dapat kita tuliskan T kali T inverse X sama dengan X. Nah, kenapa X? Karena sesuai dengan teorema dan definisi sebelumnya, ketika transformasi bertemu dengan transformasi inverse-nya, maka akan menghasilkan X itu. Nah, karena T dikali T inverse X sama dengan T, komposisi T inverse X sama dengan X, maka IX ketika T komposisi T inverse atau T dikali T inverse X akan menghasilkan identitas. Ketika identitas dikalikan dengan X, maka akan menghasilkan X itu sendiri. Nah, untuk setiap X-nya di bidang Euclid, jadi T komposisi
T inverse itu sama dengan I, dimana sesuai dengan identitas ketika T inverse itu sebuah transformasi, maka ada suatu identitas di dalamnya, sehingga terbukti ada balikan dari T, yaitu T inverse. Selanjutnya, T inverse komposisi Tx apakah memiliki balikan juga? Kita dapat menulis T inverse komposisi Tx sama dengan B. Nah, sekarang kita akan membuktikan balikan dari T inverse suatu transformasi. Misalkan di sini ambil sembarang unsur X1 dan X2 pada V sehingga T inverse X1 sama dengan T inverse X2. Misalkan A sama dengan T inverse X1 dan T inverse X2. Karena TA sama dengan T inverse X1 sama dengan X1 dan TA sama dengan T dikali T inverse X2 sama dengan 2. Maka X1 sama dengan X2. Maksudnya adalah ketika X1 sebagai transformasi, maka X2-nya juga sebagai transformasi. Dan ketika diinverskan, inverse dari X1 itu sama dengan inverse dari X2. Jadi karena T inverse fungsi dari V kepada P dan 1, maka T inverse itu fungsi bijektif. Akibatnya T inverse suatu transformasi. Kemudian lanjut ke teorema 6.5. Suatu transformasi yang inverse-nya adalah transformasi itu sendiri dinamakan involusi. Nah, pembuktian teorema 6.5. Andaikan T dan S transformasi, maka masing-masing memiliki balikan, yaitu T inverse dan S inverse. Komposisi yaitu transformasi, yaitu T komposisi S juga suatu transformasi. Jadi terdapat balikan T komposisi S transformasi. Di sini ada catatan tambahan. Jika inverse dari T adalah T inverse, maka inverse dari transformasi T inverse itu adalah T. Sekarang kita akan membuktikan teorema 6.5. Di sini kita tahu bahwa identitas itu kita definisikan ketika suatu transformasi bertemu dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan identitas transformasi. Berarti ketika kita punya T inverse dikomposisikan dengan inverse-nya, berarti T inverse diinverskan lagi. Itu akan menghasilkan identitas. Nah, karena kita akan membuktikan T inverse diinverskan akan menghasilkan T, berarti di sini kita akan mengeliminasi T inverse. Nah, untuk mengeliminasi T inverse, kita akan mengalihkan kedua ruas dengan T, berarti sebelah kanan kali dengan T menjadi T komposisi T inverse. Komposisi T inverse diinverskan sama dengan di sebelah kanan dikalikan juga dengan T, maka T komposisi I. T komposisi T inverse akan menghasilkan I dikomposisikan dengan T inverse, diinverskan. T komposisi I itu sama dengan T. Sehingga dari sini I komposisi T inverse diinverskan akan menghasilkan T inverse, diinverskan sama dengan T. Karena setiap transformasi jika bertemu dengan I atau identitas, maka akan menghasilkan transformasi itu sendiri. Nah, kemudian kita buktikan di sisi lain. T inverse diinverskan, komposisi T inverse sama dengan I. Jadi untuk mencari T inverse, kita inverskan sama dengan T. Maka akan kita eliminasi T inverse. Berarti kedua ruas dikali T, sehingga menghasilkan T inverse diinverskan, komposisi T inverse komposisi T yaitu sama dengan I komposisi T, akan menghasilkan T
inverse diinverskan komposisi I sama dengan T. Kemudian akan menghasilkan T inverse diinverskan sama dengan T. Jadi di sini terbukti bahwa inverse dari T inverse adalah T, atau T inverse diinverskan itu sama dengan T. Jadi terbukti. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh Hani Yupita Salwa. Oke, di sini saya akan membuktikan teorema 6.6. Teorema 6.6, misalkan diberikan dua buah transformasi T1 dan T2, maka T1 komposisi T2 diinverskan sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Pembuktian teorema 6.6. Cara untuk membuktikan sama seperti teorema 6.5, menggunakan sifat identitas. Ketika ada suatu transformasi bertemu dengan transformasi inversnya, maka akan menghasilkan inverse transformasi. Untuk mendapatkan T1 komposisi T2 diinverskan sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse, kita akan melalui tahap-tahap berikut. Pertama, kita akan mengeliminasi T2 terlebih dahulu. T1 komposisi T2 diinverskan, komposisi T1 komposisi T2 sama dengan I. Pada saat kita mengeliminasi T2, maka kita akan mengalihkan kedua ruas dengan T2 inverse. T1 komposisi T2 diinverskan, komposisi T1 komposisi T2 komposisi T2 inverse sama dengan I komposisi T2 inverse. Maka T1 komposisi T2 diinverskan, komposisi T1 komposisi I sama dengan T2 inverse. Seperti contoh, apabila suatu transformasi bertemu dengan transformasi inversnya, maka akan menghasilkan sifat identitas, yaitu di sini T2 komposisi T2 inverse sama dengan I. Selanjutnya, T1 komposisi T2 inverse, komposisi T1 sama dengan T2 inverse. Di sini kita akan mengeliminasi T1. Sehingga T1 komposisi T2 diinverskan, komposisi T2 inverse sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Maka T1 komposisi T2 diinverskan, komposisi I sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Maka hasil akhirnya yaitu T1 komposisi T2 diinverskan sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Di sini terbukti bahwa teorema 6.6 yaitu T1 komposisi T2 diinverskan sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Kita bisa menggunakan cara yang lain atau membalikkan, mengeliminasi yang mana terlebih dahulu. Di sisi lainnya yaitu kita akan mengeliminasikan T1 terlebih dahulu. Di sini tinggal dibalik. Seperti contoh sebelumnya. Pertama, T1 komposisi T2, komposisi T1 komposisi T2 diinverskan sama dengan I. Seperti biasa, kita akan mengeliminasi salah satu dari T1 dan T2, yaitu di sini kita akan mengeliminasi T1 terlebih dahulu. Menjadi T1 inverse komposisi T1, komposisi T2, komposisi T1, komposisi T2 diinverskan sama dengan T1 inverse komposisi I. Seperti biasa, pada saat kita mengeliminasi T1, maka kita akan mengalihkan kedua ruas dengan T1 inverse. Sehingga menghasilkan I komposisi T2, komposisi T1, komposisi T2 diinverskan sama dengan T1 inverse. Setelah itu T2 komposisi T1 komposisi T2 diinverskan sama dengan T1 inverse. Setelah kita
eliminasi T1, maka sekarang giliran kita akan mengeliminasi T2. Seperti biasa juga, kita akan mengalihkan kedua buah ruasnya dengan T2 inverse. Sama dengan T2 inverse, di sini komposisi T2, komposisi T1, komposisi T2 diinverskan sama dengan T2 inverse, komposisi T1 inverse. Hasilnya yaitu I. Komposisi T2, komposisi T1 diinverskan sama dengan T2 inverse, komposisi T1 inverse, atau I komposisi T1, komposisi T2 diinverskan sama dengan T2 inverse, komposisi T1 inverse. Menghasilkan T1, komposisi T2 diinverskan sama dengan T2 diinverskan, dan T1 inverse. Terbukti seperti pada saat kita mengeliminasi T2 terlebih dahulu dan mengeliminasi T1 terlebih dahulu, hasilnya sama. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke contoh dari teorema 6.6, di mana misalkan T adalah sumbu X dan Z adalah persamaan garis Y sama dengan X. A. Tentukan titik D sedemikian sehingga RT RZ D sama dengan 2,7. B. RZ RT RZ D diinverskan sama dengan RZ RT RZ D. C. Jika T sama dengan Y sama dengan 5 dan RT RZ D sama dengan 7,-1, tentukan titik D. Dan yang terakhir atau D, jika ada garis S sama dengan X sama dengan 1 dan RS RT RZ D sama dengan 3,2, tentukan titik D T sama dengan X. Yang harus kita ingat, karena di sini ada sumbu X, berarti di dalam prosesnya ada pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kita lihat ketika terdapat titik X, Y, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan yang akan dihasilkan adalah X, min Y. Jika kita ingat lagi, ketika pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, misalkan terdapat titik X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan yang akan dihasilkan yaitu Y, X atau kebalikannya. Yang selanjutnya, jika terdapat T sama dengan Y sama dengan 5, 5 tersebut disebut dengan konstanta atau angka. Berarti ketika ada titik X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K akan menghasilkan bayangan X, 2K min Y. Dan yang terakhir yang harus kita ingat lagi, apabila terdapat garis S sama dengan X sama dengan 1, sama seperti C terdapat konstanta. Jadi pencerminannya di sini apabila terdapat titik X, Y, maka akan menghasilkan 2K, min X, Y. Nah, ini yang harus kita ingat. Kita akan melanjutkan pembahasan dari soal tadi, di mana tentukan titik D sedemikian hingga RZ RT D sama dengan 2,7. RT RZ D sama dengan 27 ini berarti 2,7 merupakan inverse dari RT RZ. Penyelesaiannya berarti inverse RT RZ D sama dengan RT RZ 2,7 sesuai dengan teorema dan definisi yang telah kita bahas. Berarti RZ RT inverse ini kenapa? Karena ini merupakan balikan. Nah, kenapa bisa disebut dengan kebalikannya? Sebelum kita melanjutkan pembahasan soal, kita akan mengilustrasikan. Contohnya pada titik A, kita akan menuju ke kota C. Kita harus ke kota B dan ke kota C. Apabila kita akan pulang, berarti kita harus melewati kota B
lalu ke kota A. Berarti ada proses kebalikan. Maka, ketika kita ingin membahas inverse atau kebalikan, seperti ini cara menyelesaikannya. Ketika RZ RT 2,7, maka kebalikannya RT RZ. Atau sebaliknya, ketika RT RZ, maka kebalikannya RZ RT. Tapi, kita selesaikan yang paling dekat dengan titik terlebih dahulu. Karena di sini yang paling dekat adalah titik T, maka kita akan memulai terhadap titik T. Jadi, RZ RT 2,7 ini terhadap titik T terlebih dahulu. Di mana RZ RT ini akan kita refleksikan terhadap garis T atau sumbu X. Dari RT RZD sama dengan 2,7, setelah kita refleksikan terhadap T, maka akan menghasilkan 2,7. Dari sini penyelesaiannya, RT RZD inverse sama dengan RZ RT 2,7. Maka RZ RT 2,7 sama dengan min 7 per 2. Min 7 per 2 ini dihasilkan setelah nilai refleksi dari 2,7 menjadi 2,7 direfleksikan terhadap garis Z. Ini garis Z-nya, yaitu Y sama dengan X, berarti berkebalikan. Sesuai rumus yang telah kita bahas sebelumnya, menghasilkan nilai min 7,2. Jadi titik D tersebut sama dengan min 7,2. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2, di mana inverse RZ RT RZD sama dengan RZ RT RZD. Penyelesaiannya pertama, diketahui di sini 2,7 paling dekat dengan RZ. Karena setiap kali kita akan menyelesaikan, kita harus mencari titik yang paling dekat dengan titik tersebut, atau yang paling dekat dengan nilainya. Diketahui 2,7, kita selesaikan yang paling dekat dengan titik di sini yaitu titik RZ. Berarti Z terlebih dahulu. Kita punya 2,7 yang akan direfleksikan terhadap garis Z, itu Y sama dengan X. Pertama kita akan merefleksikan 2,7 ini dan menghasilkan RZ sama dengan 7,2, RZ sama dengan 7,2. Setelah itu berarti RZD sama dengan 7,2. Setelah kita mendapatkan RZD sama dengan 7,2, kita akan merefleksikan lagi terhadap sumbu X. Ini berarti akan menghasilkan nilai 7,2. Setelah RZ, kita melanjutkan ke titik T, yaitu RT RZD sama dengan 7,2. Berdasarkan rumus, setelah kita mendapatkan 7,2, kita refleksikan lagi terhadap Z, terhadap garisnya. Titik 7,2 yang ini, kalau kita refleksikan terhadap Y sama dengan X, yang ini akan terjadi kebalikan. Kalau X, Y berarti Y, X. Kalau 7,2 akan menjadi min 2,7. Sehingga RZ, RT, RZD sama dengan min 2,7. Jadi, titik D sama dengan min 2,7. Oke, kita akan menjawab soal selanjutnya, yaitu yang ketiga atau C. Jika T sama dengan Y sama dengan 5 dan RT RZD sama dengan 7,1, tentukan titik D. Di sini RT RZD inverse sama dengan RZ RTD dengan titik Y sama dengan 5. Pertama, kita akan merefleksikan 7,1 dengan garis T. Di sini 7,1 saat direfleksikan dengan T sama dengan 5 akan menghasilkan 7,11. 7,11 ini direfleksikan lagi ke garis Z.
yang ini, Y sama dengan Z sama dengan X, dan menghasilkan RZ RT D sama dengan 11,7. Di mana pada saat kita menghasilkan 7,11, kita refleksikan terhadap Z, di mana X sama dengan Z. Apabila X, Y, bayangannya pasti Y, X. Jadi berkebalikan. Di saat ini 7,11, maka kebalikannya adalah 11,7. Jadi titik D sama dengan 11,7. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu D. Jika ada garis S sama dengan X sama dengan 1 dan RS, RT, RZD sama dengan 3,2, tentukan titik D, T sama dengan X. Pertama-tama, kita akan menyelesaikan RS, RT, RZD inverse sama dengan RZ, RT, RSD. Maka RZ, RT, RSD sama dengan 3,2. Di sini kita memiliki RZ, RT, RSD sama dengan 3,2. Pertama, 3,2 ini akan kita refleksikan dengan garis S sama dengan X sama dengan 1. Jadi, refleksi dari 3,2 adalah RSD sama dengan min 1,2. Yang ini, kita akan tetap menggunakan titik terdekat. Pertama, kita refleksikan dengan garis S. Setelah mendapatkan nilai min 1,2, kita akan merefleksikannya lagi ke garis T, yang ini. T sama dengan X, atau direfleksikan dengan sumbu X. Menghasilkan min 1, min 2. Setelah RSD sama dengan min 1,2, direfleksikan lagi untuk mendapatkan nilai selanjutnya RT RSD sama dengan min 1, min 2, kita akan merefleksikannya lagi menjadi min 2, min 1. Di sini direfleksikan dengan garis Z sama dengan Y sama dengan X. Sehingga titik D yang kita dapatkan adalah min 2, min 1. Dan di sini terdapat contoh lain yang teman-teman bisa coba dan buktikan jawaban yang telah kami sertakan di PPT kami. Terima kasih kami ucapkan dari kelompok 2 yang beranggotakan Baik Lukita Rohul Mardatillah, Hanifita Salwa, dan Lara Riyadiskandini. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.